Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafli Kamal dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama dengan NIM 2022-04013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 5 mata kuliah pemrograman web 1. Nah, pada tugas kali ini saya diminta untuk membuat sebuah tampilan yang seperti ini. Jadi tampilan ini harus memiliki yang namanya itu adalah flex. Jadi di sini ada beberapa flex yang saya gunakan agar bisa menampilkan tampilan yang seperti ini. Baik, kita mulai melihat Visual Studio Code-nya. Pada bagian HTML, pada bagian atas ini seperti biasa kita beri tipe dokumennya itu adalah HTML. Kemudian di sini adalah HTML dengan language English. Kemudian di sini ada head berisi title, flex container, dan dihubungkan dengan file CSS-nya itu adalah tugas 5 yang ini. Oke, selanjutnya di sini adalah body. Nah, di sini pada bagian body ada div yang berisi kelas container. Nah, apa itu kelas container? Jadi mari kita lihat CSS-nya. Nah, jadi ini adalah kelas container. Container ini merupakan sebuah penampungan atau wadah yang berisi kotak-kotak. Nah, kotak-kotak semua yang ada di sini ditampung di dalam sebuah kontainer. Nah, di sini saya membuat kontainer dengan width-nya itu atau lebarnya itu 100% mengikuti lebar layar dari komputer saya. Kemudian di sini height-nya saya auto agar disesuaikan dengan tinggi dari kotak-kotak ini. Jadi apabila saya memperkecil seperti ini, nah, jadi tingginya itu akan menyesuaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada border. Nah, saya memberi border solid berwarna white smoke. Kemudian border radiusnya 10 pixel. Nah, di sini display. Ketika kita ingin menambahkan di flex, maka kita harus memberi display flex. Nah, ini sangat penting karena apabila tidak menggunakan ini, semua flex yang kita gunakan tidak akan terbaca atau terjadi perubahan. Nah, sebagai contoh kita hilangkan. Nah, kemudian seperti yang dapat dilihat di sini, semua susunannya itu akan tidak teratur. Oleh karena itu, di sini sangat penting sekali apabila ingin menggunakan flex, maka kita awali dengan display flex pada bagian kontainernya seperti itu. Selanjutnya di sini ada flex wrap. Nah, flex wrap ini berfungsi agar apabila kotak-kotak ini ukurannya itu sudah tidak memenuhi apabila dijadikan satu baris pada bagian kontainernya, maka baris yang selanjutnya itu akan dibuat untuk menampung kotak-kotak berikutnya. Nah, apabila ingin melihat lebih detail, di sini saya akan contohkan. Apabila wrap-nya itu kita buat no wrap. Nah, seperti ini. Jadi seluruh konten atau seluruh kotak ini akan dijadikan satu baris. Nah, seperti itu. Jadi apabila kita tidak menginginkan hal ini, maka langkah yang benar adalah kita buat flex wrap ini menjadi wrap. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini justify content center agar semua konten ini menjadi berada pada tengah. Nah, kemudian align content kita juga center. Justify content ini untuk posisi kiri kanannya itu di pertengahan. Kemudian untuk align content posisi atas bawahnya itu ada di tengah-tengah seperti itu. Kemudian selanjutnya ini marginnya kita buat auto agar dibuat otomatis margin kiri kanan dari kontainernya ini. Kemudian di sini ada font family. Font family-nya sistem UI.
Nah, langkah selanjutnya ada di sini ada kotak 1. Kemudian kita pasangkan pada div kelasnya kotak 1 itu. Nah, div kelas kotak 1 ini sepanjang, nah ini dia. Kemudian di dalam div kelas kotak 1 ada kelas gambar 1 dan juga kelas detail. Nah, di sini ada div lagi. Seperti itu. Jadi ini adalah kotak 1 sampai sini, kemudian div gambar 1 itu sampai sini, dan ini div kelas detail. Mari kita lihat kotak 1 itu seperti apa CSS-nya. Di sini lebarnya itu 640 pixel, kemudian tingginya itu 370 pixel. Untuk backgroundnya itu saya gunakan warna putih dan radius border radiusnya itu 10 pixel. Marginnya itu kita buat 20 pixel agar jarak antar kiri, kanan, atas, bawahnya itu 20 pixel. Oke, selanjutnya di sini ada box shadow agar ada bayangan di sekitar kotak ini. Kotak-kotak ini ada bayangannya. Nah, itu adalah fungsi dari box shadow. Kemudian di sini ada kotak 1 hover. Jadi di sini ada transform scale 1.1. Nah, apa itu transform scale 1.1? Jadi transform ini adalah ketika saya mengarahkan kursor ini ke kotak 1, maka akan terjadi perubahan atau transform, memperbesar atau memperkecil. Nah, di sini bisa diatur. Di sini saya membuat scale-nya itu 1.1. Jadi ukuran yang semulanya seperti ini akan dikali 1.1, 1,1. Nah, jadi kebesarannya itu, lebarnya itu dan tingginya itu akan dikalikan 1,1. Nah, sehingga akan membuat ukurannya menjadi lebih besar seperti ini ketika kursornya itu diarahkan. Nah, di sini juga saya membuat apabila kursornya itu mengarah kepada tulisan, tidak akan muncul penjelasan detailnya. Namun ketika kursor ini diarahkan ke gambar, maka akan muncul penjelasan. Nah, seperti ini. Nah, caranya itu saya membuat pada bagian CSS, yaitu kotak 1 hover. Kemudian di sini ada kotak 1 kelas gambar 1. Nah, di sini gambar 1 itu adalah gambar yang burung ini. Nah, bird.jpg. Kemudian ini adalah border radiusnya. Ini bentuk sudut kiri, sudut kanan atas. Nah, sudut kiri dan sudut kanan atas saya buat melengkung border radiusnya. Kemudian pada bagian sudut kiri dan kanan bawahnya itu saya sengaja buat tajam dan tidak diubah radius bordernya itu, border radiusnya, agar posisinya terlihat sesuai saja dengan kotaknya ya. Oke, selanjutnya di sini ada posisinya relatif agar elemen-elemen yang lain itu tetap menganggap keberadaan dari gambar ini, karena apabila saya tidak menggunakan relatif maka tulisan yang bawah ini akan pindah ke atas. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh absolute. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, apabila saya menggunakan positionnya itu adalah absolute, maka tulisan ini akan pindah ke atas. Namun untuk menghindari hal tersebut, kita gunakan relatif saja, sehingga tulisannya akan tetap berada pada bawah gambar. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini kita tampilkan HTML. Ini adalah gambar 1 yang tadi kelasnya. Kemudian ini adalah kelas detail. Nah, apa itu kelas detail? Kelas detail ini adalah kelas yang berisi position absolute, kemudian background color. Nah, ketika saya mengarahkan ini ke gambar, background yang warna gelap ini adalah detail yang tadi. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini saya menggunakan dua. Yang pertama adalah yang biasa, kemudian yang hover. Ketika kursornya itu tidak diarahkan kepada gambar, tidak akan ditampilkan bagian gelapnya itu. Nah, namun apabila saya mengarahkan kursornya itu ke gambar, maka akan ada background gelap. Bagaimana caranya?
Caranya itu agar hal tersebut terjadi, kita gunakan opacity. Untuk yang tidak hover itu adalah 0, kemudian untuk yang hover kita gunakan angka 1. Karena dalam opacity itu kita bisa menggunakan dua nilai, yaitu 0 atau 1. Kemudian pada bagian hover ini sama seperti pada bagian detail yang biasa. Kemudian di sini ada transition 500 ms atau 0,5 detik. Nah, jadi ketika saya mengarahkan ke bagian ini akan terjadi transisi selama 500 milisecond atau 0,5 detik. Jadi tidak langsung tiba-tiba ada muncul tulisan ini. Selanjutnya di sini ada kotak 1 gambar P. Nah, karena P ini adalah berada posisi pada div gambar 1. Nah, ini adalah div gambar 1 dan P ini berada pada dalam divnya tersebut, maka saya menuliskan perintahnya itu, kelasnya itu pada bagian ini, kelas kotak 1 dan P pada bagian akhir. Nah, di sini saya menggunakan color alias blue, kemudian text align-nya center agar posisi tulisannya itu ada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian topnya itu 150. Kenapa? Karena supaya terjadi efek seperti bergulir ke atas, seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini yang pertama itu yang tidak hover itu 150 pixel, kemudian yang hover 50 pixel, sehingga ketika saya mengarahkan kepada bagian gambar akan terjadi animasi seperti itu naik ke atas. Nah, tulisannya itu asalnya 150 pixel, namun ketika diarahkan akan pindah ke atas setinggi menjadi 50 pixel. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada teks A1. Nah, teks A1 itu adalah teks yang besar yang bagian bawah ini. Nah, saya menggunakan relatif agar bagian bawahnya juga menganggap keberadaan dari teks ini. Selanjutnya font weight atau ketebalan fontnya itu 700, untuk font size-nya itu 20 pixel. Kemudian saya memberi jarak 10 pixel agar terdapat jarak antara kiri dari tulisan ini. Jika saya tidak menggunakan lap 10 pixel, maka akan seperti ini. Tulisannya akan mentok ke samping kiri kotak 1. Oleh karena itu saya gunakan jarak saja seperti ini agar lebih bagus tampilannya. Oke, seperti itu. Kemudian teks 1B itu adalah teks Rafli Kamal yang ini. Oke. Di sini dapat dilihat. Di sini adalah teks 1A, kemudian ini teks 1B. Dan untuk penjelasan yang tadi, nah saya menuliskannya pada bagian ini. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada kotak 2. Kita lihat pada HTML-nya, kotak 2. Sebenarnya jika kita sudah membuat satu kotak, untuk kotak-kotak selanjutnya itu untuk layout-nya atau penempatan kelas dan penjelasan seperti itunya itu mirip seperti kotak 1. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan copy paste dan tinggal mengganti saja. Ini untuk kotak 2 berarti kita berikan saja ganti kelasnya itu menjadi kotak 2 dan gambarnya itu menjadi gambar 2. Nah, lakukan hal tersebut dan ubah juga untuk deskripsi, judul, dan juga penulis artikelnya seperti itu. Lakukan hal yang sama, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5, kotak 6, kotak 7. Nah, di sini ada 7 kotak ya. Saya melakukan hal yang sama kepada 7 kotak tersebut. Hanya saja pada bagian kelasnya itu saya ubah untuk deskripsinya dan judul dan autornya saja. Oke, selanjutnya pada tugas 5.css kita lihat di sini pada kotak 2 dan kotak-kotak selanjutnya itu sama seperti kotak 1. Yang pertama itu ada kelas kotaknya. Di sini ada kotak 2. Kemudian ada kelas kotak hopper. Nah, di sini kotak 2 hopper. Kemudian ada gambarnya, kelas gambar. Di sini ada gambar 2. Kemudian di sini ada detail. Nah, di sini ada kelas detailnya.
Kemudian selanjutnya adalah detail ketika diarahkan kursor atau hovernya itu pada gambar 2. Kemudian di sini adalah untuk paragrafnya atau deskripsi ketika kita mengarahkan kursor kepada gambarnya. Nah, jadi seperti itu. Untuk bawahnya juga hampir sama semuanya, hanya saja kita atur judul dari kelasnya saja. Seperti itu. Juga untuk sumber background image kita ubah. Jadi setiap kotak memiliki gambar yang berbeda-beda. Baik, di sini ada background size cover. Nah, kenapa kita menggunakan cover? Jadi kita dapat mencontohkan pada bagian ini, yaitu kimono, yaitu yang ini. Jadi apabila kita tidak menggunakan cover, nah maka gambarnya itu tidak akan memenuhi kotak, tetapi hanya akan disesuaikan saja dengan ukuran yang kita buat tinggi dan lebarnya. Jadi akan kurang menarik ya tampilannya. Oleh karena itu kita buat cover. Selain cover, di sini ada background size, itu adalah content. Nah, sebenarnya hampir sama, tetapi untuk gambar-gambar yang tidak sesuai dengan ukurannya, tampilannya itu akan kurang bagus. Jadi sebaiknya kita gunakan saja cover. Oke, selanjutnya di sini ada overflow hidden. Nah, apa itu overflow hidden? Jadi pada bagian gambar 4 sebagai contoh di sini ya, kita menggunakan overflow hidden. Nah, selanjutnya di sini pada bagian gambar itu akan ditampilkan penjelasan. Nah, apabila kita tidak menggunakan overflow dan nilainya itu hidden, maka ketika kita mengarahkan kursor ke bagian gambarnya, bagian hitamnya itu akan menembus atau melewati dari gambar, sehingga itu tidak akan bagus hasilnya atau kurang menarik. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah jika menggunakan overflow hidden. Namun jika tidak menggunakan overflow hidden, kita akan beri contohnya ya. Kita hilangkan overflow hidden itu pada gambar 4. Kemudian dapat dilihat di sini sudah terjadi kesalahan karena kita tidak menggunakan overflow. Kemudian di sini kita lihat perbedaannya ya. Ketika overflow hidden-nya itu diaktifkan, nah kotaknya itu tidak akan menembus garis yang ini, yang gelapnya itu. Nah, ketika kita arahkan pada bagian ini, nah sepersekian detik akan muncul kotak yang gelap itu melewati. Nah, seperti itu akan muncul dari tulisan sejarahnya. Nah, akan terjadi masalah seperti ini. Sehingga untuk menghindari hal tersebut dan tampilannya supaya lebih bagus lagi, maka kita gunakan overflow hidden agar menyembunyikan yang sebenarnya itu melewati tetapi dibuat hidden atau tidak tampak. Seperti itu. Kemudian di sini ada opacity seperti tadi. Positionnya absolute, dibuat agar tidak mengganggu elemen yang lain ya. Oke, semuanya hampir sama. Kita buat ulang lagi. Seperti itu. Jadi di sini sudah semuanya saya jelaskan. Oke, di sini ada transisi ya. Transisi itu ada millisecond dan juga second. Jadi kita bisa atur sesuka hati kita karena 500 millisecond itu sama dengan 0,5 second. Jadi buat transisi ini kita bisa mengaturnya sesuai dengan kehendak kita, mau kita menggunakan unitnya itu millisecond atau second. Oke, selanjutnya di sini sudah selesai. Oke, semuanya sudah sama. Di sini kita atur ketinggian tulisannya, lebar, tinggi. Oke, jika sudah selesai semuanya HTML-nya, jangan lupa untuk kita tutup pada bagian body dan juga tag HTML-nya. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu sebelum kita akhiri videonya. Seperti inilah tampilan akhirnya itu. Ketika kursornya itu berada pada bagian kotak, maka kotaknya itu akan memperbesar. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kursor ini berada pada gambar, maka gambarnya itu akan ditimpah atau muncul
penjelasan lebih lanjut dari artikelnya seperti ini. Nah, kemudian kita ganti lagi pada kotak yang lain sama semuanya seperti itu. Oke, kemudian untuk ukuran, jika kita mau ukurannya menjadi kecil karena kita menggunakan flex wrap, maka kotaknya itu akan mengikuti kontainernya. Dan karena kontainernya itu menggunakan ukuran yang relatif, yaitu menggunakan unitnya itu persen, maka akan mengikuti lebar dari displaynya secara otomatis. Nah, apabila saya menetapkan ini misalkan 1000 piksel ya, maka ketika dibesarkan atau dikecilkan, nah tampilannya itu tidak akan menyesuaikan ya. Oleh karena itu penting sekali untuk membuat unitnya itu relatif. Di sini kita buat persen agar menyesuaikan dengan displaynya. Jadi ketika displaynya dilebarkan, maka flexnya juga akan ikut membesar. Kontainernya itu akan mengikuti tampilan dari displaynya. Oke, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.